Coba katakan pada teman kanan kirinya, let us greet each other with God bless you. Katakan sebelah kanan kiri, katakan, hey, God bless you. Ayo. Ya. Yes. You know guys, it's a fantastic time seeing young people who want to learn, grow and be fruitful. Berapa banyak dari kita yang selama kehidupan kita tidak pernah disakiti orang lain? Boleh angkat tangan? Never been hurt by someone in your life. Ada? Enggak ada? Atau yang pernah mengalami disakiti orang? Boleh angkat tangan, coba. Ada? Wow, luar biasa. How many of you feels like you are alone? Coba angkat tangan yang merasa. Oke, nice. So, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting tentang healing. Ada sebuah curhatan mahasiswa yang merasa terpuruk saat menjalani semester 1 di perguruan tinggi menjadi viral. Dia berkata, gue anak 21, gak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin, gue sudah dihujani materi sama tugas yang benar-benar banyak. Akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke orang tua kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung mau gimana, takutnya kalau paksain IPK ku malah tambah anjlok. Gue sudah susah komunikasiin ini ke orang tua karena mereka gak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Healing menjadi tren di kalangan muda-mudi, bukan hanya di Indonesia saja. Kawula muda perlu healing. Orang dewasa juga perlu healing. Ada lagu Korea juga bernuansa tempat healing. Siapa penggemar Korea di sini? Iya, saya melihat wajah-wajah mulai senyum-senyum ketika melihat foto-foto saya di sini ya. Ya, lagu ini menggambarkan bahwa ada tempat perlindungan bagi yang patah hati, a place for refuge for the heartbroken, a place of healing for the disturbed, and a place of love for those who are lonely. Hari ini kita akan belajar tentang Magic Shop, the healing place. Apa itu healing? Healing ini adalah sebuah proses, the act of restoring to health. Jadi ada sebuah kondisi, sekarang kita ada di kondisi sini, kemudian anggap saja di mimbar ini adalah kondisi sehatnya. Sebuah proses untuk menuju sehat, ini healing. The act of restoring the health, ya, to health. Jadi ada sebuah proses dari tempat kita sekarang menuju tempat yang sehat. Nah, ini namanya healing. Jadi ada sebuah kondisi standar sehat yang harus dicapai dan kondisi yang ada sekarang. Jadi kalau teman-teman mendengar, aku perlu healing nih, aku perlu healing. Pertanyaannya, apakah dia sakit? Kan begitu ya. Karena berdasarkan kata-kata kan ini sebuah proses dari kondisi sekarang menuju kondisi yang sehat. Berarti apakah dia sakit? Belum tentu. Jangan-jangan itu hanya sebuah kedok untuk dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Itu healing. Pertanyaannya adalah berikutnya, apa healing itu diperlukan? Jawabannya adalah perlu dong. Healing itu perlu. Manusia hidup itu tidak mungkin tidak sakit. Bisa sakit karena salah makan. Mungkin karena masakannya tidak fresh, seafoodnya tidak fresh, maka Anda bisa sakit perut, bisa mencret. Perlu healing. Bahkan ketika kita tidak melakukan sebuah proses healing itu, misalkan minum obat, tubuh kita itu secara automatically dia melakukan healing. Contoh, kulit kita ini melakukan healing. Jadi kalau ada kulit yang kering, nah besok bisa menjadi tidak kering. Nah itu ada automatically healing dari Tuhan yang dipasang di tubuh kita. Sel-sel yang regenerasi atau kita kenalnya di istilah biologi cell regeneration. Nah itu sebuah healing tersendiri yang diciptakan Tuhan untuk kita. Bagian kedua, kapan manusia perlu healing? Kita akan sedikit mengerti tentang basic of human being. Yang pertama, manusia itu terdiri dari tubuh fisikal. Contohnya, apa yang kita lihat sekarang ini di teman-teman itu tubuh jasmani.
Ya, yang terlihat kasat mata, hidung, tangan, rambut, kaki, telinga, itu semua fisikal. Yang kedua, manusia itu terdiri dari tubuh mental. Tubuh kita ini ada dua, satu yang material yang terlihat jelas mata ataupun melalui peralatan laboratorium, misalkan MRI atau ronsen. Nah, semua yang dilihat itu adalah tubuh material. Tubuh yang immaterial itu adalah mental kita. Mental itu apa? Mental itu adalah proses berpikir, berperasaan, berkehendak. Itu adalah mental. Dan ini nggak bisa kita lihat, betul? Nah, tubuh kita ini fisikal dan mental saling berkaitan. Kalau tubuh kita ini sakit, capek, terus kalian pasti berpikir kan, aduh kok males ya, bisa lelah, bisa capek, aduh aku belum istirahat. Nah karena apa? Karena tubuh fisikal kita dengan tubuh mental kita ini jadi satu, connected each other and affected each other. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara pemikiran dengan tubuh. Kalau pikiran kita lelah, tubuh kita pasti capek juga. Benar? Ketika kalian belajar ujian, capek enggak tubuhnya? Capek. Karena apa? Padahal yang dipakai adalah mentalnya. Ya kan? Pikirannya dipakai tapi ternyata tubuhnya ini ikut merasakan capeknya. Dan tubuh manusia itu tidak bisa membedakan antara capek atau lelah karena Anda berpikir atau lelah karena Anda bekerja secara fisik. Kapan healing diperlukan? Saat tubuh merasa sakit atau merasa kelelahan. Nah, kalau mental health ini sulit untuk dilihat. Yang bisa dilihat adalah dari perubahan pola perilakunya. Perilakunya berubah dari biasanya ramah kemudian jadi pemarah. Nah, ini bisa kemungkinan dia mengalami mental health. Tapi jangan dicap terus, oh kamu sakit mental, jangan ya. Kasihan. Jangan langsung, wah sakit kamu sakit mental. Jangan, kasihan. Nah, healingnya untuk mental ini bisa dari kita berteman, kita bisa saling menolong, saling sharing, cell group. Nah itu salah satu bentuk healing kita. Terus pertanyaan berikutnya adalah healing place kita itu apa? Nah karena physical dan mental itu saling terkait dan saling mempengaruhi, maka healingnya ini menjadi satu kesatuan. Tidak ada yang namanya healing untuk khusus mental health tanpa dia melibatkan fisikal Anda. Kan kita nggak bisa kan misahkan. Jadi Anda pusing karena belajar, Anda pusing karena ada target dari perusahaan yang harus Anda capai. Kemudian yang Anda healingkan sendiri adalah pikirannya. Nggak bisa kan. Tubuh Anda ini juga ikut. Begitu juga ketika tubuh kita capai atau tubuh kita lelah, itu pikiran kita pun juga ikut. Kalau kita sudah capek, ya, kerjaannya banyak, harus lembur, duduk terus, pakai laptop, menghadap monitor, tubuh kan capek tuh. Kakinya pegel-pegel, tangannya mulai kram. Terus kira-kira healing terbaiknya apa? Ini biasanya guys, kalau profesional muda, ini paling seneng nih healing seperti ini. Ini paling seneng seperti ini. Mau tahu nggak ini healingnya apa? Ini anggap aja luar biasa nih, capek ya hari ini ya. Bener enggak? Jawabannya apa? Pijet. Pijet. Coba sih praktekkan. Wah, ternyata jawabannya bener ya. Pijet. Nah, ini terapis. Healing kita bisa juga tentang selain tadi ya, istirahat, bisa ke massage, tapi bisa juga kita hobi. Ambil cuti untuk melakukan hobi Anda. Supaya apa? Supaya healing. Contoh nih ada teman kita yang akan menunjukkan hobinya. Ada yang hobinya ini gadget. Wah, kemana-mana bawaannya gadget. Kalau nunggu sedikit, terus aktif seperti ini nih. Iya, main games. Excel main games apa? Oh, game lama. Apa namanya? Spider-Man. Oh, Spider-Man. Ada yang hobinya, nah ini, saya enggak tahu. Di Indonesia ini apakah ada tempat healing seperti ini? Saya mau tanya ini apa ya? Ski. Wah, ski ini guys. Saya sendiri kalau sedang lelah perlu healing, larinya ke olahraga. Salah satunya olahraganya seperti ini olahraganya.
Kasih tepuk tangan dulu dong temannya kita ini. Nah, bisa olahraga basket, Anda bisa olahraga sepak bola, futsal, atau Anda punya hobi apapun. Ya, ada yang hobi biliar di sini. Wah, teman kita dari ProX ini hobinya biliar, memasukkan bola ke lubang dengan stick panjangnya. Wah, ini hobi, salah satu hobi-hobi kita yang bisa membuat kita refresh our mind, our energy to a health stage. Ada yang hobinya dia music listener. Seperti ini ya, kalau orang yang suka mendengarkan musik itu biasanya kemana-mana dia dengerin lagu. Wah, dia bisa otomatis ya, tubuhnya bisa gerak-gerak, bisa nari-nari. Kasih dulu tepuk tangan buat teman-teman kita. Dan mereka ini kalau kita kumpul seperti ini juga salah satu tempat kita ini untuk healing guys. Ya, yaitu apa? Community. Kita kumpul bersama dengan teman-teman sehobi atau kita bisa saling sharing, ini salah satu bentuk dari tempat kita healing. Oke guys, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita tepuk tangan lagi untuk mereka. Tapi ingat bahwa jangan salah kaprah tentang healing ya. Healing itu tidak membuat Anda melupakan kewajiban Anda. Healing itu mengembalikan kondisi Anda ke kondisi sehat yang tujuannya untuk menyelesaikan kewajiban. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi inilah kewajiban kita. Desain Tuhan pada awal kehidupan manusia itu mengusahakan dan memelihara. Dimanapun Anda ditempatkan, mau itu di sekolah atau di perusahaan atau di sosial, mau di pelayanan, itu taman kita. Taman kita yang harus kita usahakan dan kita pelihara. Yang usia kerja dia harus bekerja, yang usia belajar dia harus mengumpulkan ilmu, mengumpulkan tugas, mengumpulkan ujian. Dan semua itu ada durasi waktu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan tubuh kita ini pasti akan mengalami kelelahan karena proses bekerja dan belajar tadi guys. Dan bagi yang bekerja mungkin kita berpikir, loh aku bekerja panjang loh 10 jam. Terus healingku kapan? Yuk kita sama-sama lihat apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anggap saja bahwa 6 hari kerja ya, Senin sampai dengan Sabtu. Rata-rata kan begitu ya, pada umumnya 6 hari kerja. Dan dikatakan bahwa 1 hari kerja itu anggap saja 10 jam. Jadi dalam 1 minggu itu kita 60 jam. Kemudian dalam 1 hari Anda tidur berapa jam? Anggap aja jam 12 atau jam 11 Anda harus bangun jam 5 atau jam 12 Anda harus bangun jam 6. 6 jam. Dalam 1 hari 6 jam tidur. Dalam hari kerja Senin sampai Sabtu berarti Anda tidurnya berapa jam? 36 jam. Jam itu adalah healing, rest, tidur. Masih ingat tadi bentuk healing? Yang pertama rest, yang keduanya hobbies, yang ketiganya community. Rest itu sudah healing. Tuhan itu sudah menyediakan kepada kita tuh sistem healing yang otomatis mau tidak mau harus kita jalankan. Jadi bagi teman-teman yang insomnia itu hati-hati. Anda sedang melanggar, sedang merusak sistem dari Tuhan. Sistem Anda itu sudah harus tidur 6 jam sehari. Jadi kalau tidurnya kurang dari itu, berarti Anda mengorbankan organ tubuh Anda. Kemudian dari 10 jam kerja, 6 jam tidur, ada sisa berapa? 1 hari 24 jam, masih ada sisa 8 jam. Benar ya? Jadi dalam 1 minggu kita masih punya cadangan waktu itu 40 jam per minggu. Catat ya, 40 jam per minggu. Pada umumnya hari Minggu tidak kerja. Kita punya cadangan 24 jam, cadangan waktu. Jadi total cadangan waktu kita yang diberikan Tuhan, lihat, 48 ditambah 24 jam, berapa? 72 jam waktu cadangan kita yang diberikan Tuhan. Di sini ada yang diberikan Tuhan hanya 18 jam sehari? Enggak ada ya, sama ya, 24 jam sehari ya. Lihat, ditambah jam tidur kita yang sudah Tuhan berikan ini, automatically kan, healing system dalam tubuh kita itu 36 jam seminggu. 72 jam ditambah 36 jam, berarti berapa? 108 jam. Mari kita renungkan, apakah kita sudah memanfaatkan waktu kita itu dengan baik? 60 jam per minggu Anda bekerja, 60 jam per minggu Anda sekolah, dengan 108 jam yang diberikan Tuhan sebagai healing. Apakah Anda sudah menggunakan itu dengan baik? Jadi kalau curhatan mahasiswa tadi ya, minta healing 6 bulan, itu bukan healing. Bayangin 60 jam bandingkan 108 jam itu masih kurang.
dan Anda minta healing lagi 6 bulan. Jadi terkadang kita itu apa sih? Kita itu tidak mengucap syukur loh. Kita sudah diberikan Tuhan 108 jam, termasuk healing system kita yang automatically run. Itu sudah otomatis. Nah pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok kita akhirnya harus terus berkeluh kesah? Padahal Tuhan sudah memberikan 108 jam dalam kehidupan kita. Kita masuk pada bagian yang terakhir tentang the Bible. What does the Bible say? Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ayat yang singkat tetapi Yesus mau menekankan ini loh. Yesus ini merupakan satu-satunya. Dia itu tempat healing place kita. Kenapa kok Yesus mengatakan bahwa dia ini satu-satunya tempat untuk kita yang letih lesu berbeban berat? Teman-teman bisa lihat letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu itu orang yang capek, ya, yang lelah, baik itu secara badan maupun secara pikiran. Berbeban berat itu contohnya seperti ini. Bukan Anda ketika mengangkat speaker ini terus, waduh, aku berbeban berat, bukan ya, bukan seperti itu. Terus ngangkat mimbar ini berat, aku berbeban berat itu, bukan. Berbeban berat itu seperti seakan-akan hidupanmu ini tidak ada yang mau tahu. Seakan-akan kamu ini hidupnya sendiri. Seakan-akan orang lain itu menyalahkan sebuah peristiwa yang bukan kesalahanmu. Sebuah peristiwa yang sebetulnya bukan tanggung jawab kita, tapi orang lain menyalahkan. Nah itu berbeban berat. Dan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mau capek, Anda ke profesional terapis boleh. Hati-hati ya. Banyak anak-anak muda, kaum muda bisa tersesat loh di massage. Hati-hati. Kalau cari massage, ya telepon Geral saja. Ya. Sudah pasti keselio semua. Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Karena Yesus itu tempat satu-satunya. Ketika kita capek, ketika kita sumpek, ketika kita stres, kita itu cukup datang pada Yesus. Karena apa? Yesus the best healing place. Kita cukup doa, kita cukup memuji Tuhan, itu sudah cukup. Gak perlu kita jauh-jauh, ya bukan gak boleh ya. Ingat, saya di sini tidak mengatakan bahwa kalian jangan pergi dong ke tempat-tempat hobi atau dan sebagainya. Enggak. Tapi hobi itu membutuhkan lebih banyak energi Anda. Bayangin belum lagi Anda kejebak macetnya, belum lagi Anda harus membayar. Profesional terapis itu juga membayar loh, nggak ada yang gratisan. Dan kalau kita ke healing place yang physically healing place itu misalkan dokter bisa 250.000 atau lebih. Sedangkan Yesus itu yang menciptakan kita, Yesus yang memberikan kita itu healing system dalam kehidupan kita, Yesus yang memberikan waktu tidur kita, termasuk waktu kerja kita itu sudah diatur semua. Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku. Jadi kalau kita ini sedang sumpek, orang lain kok tidak mengerti ya perasaanku, Anda harus datangnya kepada siapa? Pada Yesus. Contoh sederhana, kalau Anda mempunyai kendaraan bermotor ya, let's say motor Honda gitu ya, bisa Honda, boleh Yamaha atau Suzuki. Ketika motor Honda Anda macet atau mogok, kira-kira Anda ke bengkel mana? Ke bengkelnya truk? Enggak kan? At least Anda kembalikan ke distributor, mereka punya bengkel resmi dan bisa diperbaiki. Nah, itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan itu yang membuat kita, yang menciptakan kita, Dia tahu yang terbaiknya dalam kehidupan kita. Satu-satunya tempat yang bisa kita healing dengan benar, itu hanya Yesus. Yang kedua, kenapa kok Yesus mengatakan, marilah kepadaku? Karena Yesus itu adalah penolong yang aslinya, atau genuine helper. Jadi Jesus is the genuine helper. Anda seorang pemain basket, mau menjadi pemain basket profesional. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Masuk ke klub, ya. Anda harus sewa coach. Coach Anda bertugasnya hanya di lapangan. Tapi ketika Anda di luar, terjadi cedera sendiri, sulit loh bagi coachnya untuk mendampingi Anda, benar? Tapi enggak dengan Yesus. Yesus itu setia. Mana ada orang yang mau menanggung sama-sama kesusahan kalian sih? Enggak ada ya. Oleh karena itu, poin yang kedua mengatakan Yesus itu the genuine helper. Dia itu penolong yang setia, penolong yang setiap saat Anda bisa andalkan. Anda mau patah hati, mau Anda stres karena tidak dapat promosi pekerjaan, ketika Anda dicaci maki oleh atasan, atau atasan Anda, kita pernah bahas ya, the good, the bad, the ugly, melimpahkan pekerjaan tidak sesuai, satu-satunya bisa Anda andalkan Yesus. Karena Yesus yang menciptakan kita, Dia tahu apa yang harus diperbuat. Yang terakhir, kenapa kok Yesus mengatakan marilah kepadaku?
Karena Jesus' primary purpose is eternal life. Semua mujizat yang dilakukan Yesus pertama kali itu menyembuhkan tentang sehat. Benar? Yang lumpuh bisa bangkit, ya bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit kembali. Itu semua fisik. Tetapi tujuan utama Yesus bukan fisik. Tujuan utamanya Yesus itu eternal life. Jiwa kita. Kalau kita salah tempat untuk healing, dan saat itu iman kita nggak kuat, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Binasa. Jadi ketika kita datang, Tuhan, aku kok merasa hidupku ini begini-begini aja ya. Tuhan, kok rasanya orang tidak memperhatikan aku. Tuhan, kok rasanya semuanya tidak mau mengerti tentang kehidupanku. Kita harus tahu, Dia yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita apa? Kita yang telah mati terhadap dosa, kita boleh hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus itu cinta kepada kita, guys. Ya siapapun kita di tempat ini, kita nggak ada yang lepas dari tantangan, termasuk saya sendiri. Tetapi ada yang penting dari semuanya itu. Di saat Anda merasa kehidupan Anda ini di lembah yang dalam, atau mulai masuk lembah, ingat, ada the best healing place, Yesus. Kita baca ayat yang terakhir, Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu mental. Kalau tubuh yang dimasukkan tadi ayat itu fisikal kita. Jadi kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada sekedar makanan. Dan tubuh kita itu lebih penting dari sekedar kita pakaian. Cukuplah kita punya pakaian, cukuplah kita punya makanan, itu sudah cukup. Jangan membuat Anda itu stres yang berlebihan. Karena apa? Karena tuntutan Anda lebih dari yang apa yang Anda butuhkan. Loh, aku enggak punya, Kak, baju yang berwarna-warni. Aku harus beli. Nah, ketika Anda sudah mempunyai keinginan, ini yang membuat Anda lebih cepat stres. Karena apa? Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Kita tuh sering stresnya karena apa sih? Karena keinginan kita itu melebihi apa yang kita butuhkan. Makanya kita lebih cepat stres. Mahasiswa tadi yang cuitannya di Twitter, kenapa kok dia akhirnya berkeluh kesah? Lihat, dia tadi mengatakan apa? Gara-gara kuliah, aku yang biasanya nonton apa? Netflix jadi berkurang. Wow, halo, tugasnya dia apa? Harusnya belajar, tapi karena apa? Karena dia tidak mau mengurangi jatahnya dia, keinginannya dia untuk Netflix dia tadi, stres. Gak bisa. Kita harus tahu mana batasannya keinginan dan mana batasannya kebutuhan. Hidup itu pasti ada tantangan. Setiap orang punya tracknya sendiri-sendiri. Jangan dibanding-bandingkan. Ketika kita bertanggung jawab dalam sistem kita, Yesus itu pasti tolong. Kita ini ya merasa orang lain lebih enak karena apa? Karena kita memandangnya dari sedinya kita. Dari segi kita memandang orang lain itu enak. Tetapi ketika kita itu berada pada sudut yang sama dengan orang itu, ya Anda akan merasakan kesedihan yang sama. Kita jangan membandingkan satu dengan yang lain. Healing place kita itu tetap sama Yesus, tapi kita jangan bandingkan permasalahan kita. Kenapa kok Yesus mengatakan marilah kepadaku? Karena Dia yang healing terbaik untuk kita. Dia penolong yang setia, dan tujuannya Yesus untuk menyelamatkan, menyehatkan kita itu untuk keselamatan kekal.